Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa sakit, itu Allah sedang menggelar karunia. Menghamparkan itu berarti kan menggelar ya. Menggelar karunia, Pak. Subhanallah. Jadi kalau kita lagi sulit, kita harus senang. Kenapa harus senang? Allah sedang menghamparkan karunia. Cuman kitanya nggak tahu ilmunya. Sehingga apa yang keluar? Pengen merubah keadaan. Ya. Merubah keadaan itu berarti termasuk orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Kita diberi sakit, pengennya apa? Sembuh. Iya kan? Kalau kita sakit pengennya sembuh. Padahal itu Allah sedang menggelar karunia-Nya. Terus gimana Ustaz? Enggak usah minta sembuh. Terus berobat ya, berobat aja. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baru. Allah itu selalu melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ngerti nggak? Ya Allah, aku pengen kaya ya Allah. Nggak bisa. Karena Allah menjalankan rencananya Allah sejak zaman azali. Tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang baru. Tidak. Ngerti nggak? Iya. Makanya orang yang arif, dia malu ketika kita meminta. Malu. Kenapa? Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Sudah sediakan. Makanya ketika kita sakit, jangan pengen sembuh. Nikmati sakit itu. Karena ada dua kan. Satu, ibtila, ujian. Yang kedua, iya, menggugurkan dosa. Ya. Tapi kan nggak enak sakit ya. Saya aja kemarin, subhanallah, sampai kata Pak Kadi, Ustaz napasnya pendek. Bener, emang 70 oksigennya Pak. Waktu diperiksa itu 70. Harusnya udah disambung-sambung saya. Cuman saya yakin dengan Quran. Kalau saya baca Quran terus, sore diperiksa, pagi periksa lagi normal 130. Subhanallah. Ya. Dan kalau baca Quran itu napasnya itu, iya. Makanya saya jadi hobi sekarang. Biasanya baca Quran kalau ngajar aja. Kalau ngajar baru baca Quran kan, atau deres. Itu persiapan. Sekarang enggak, saya wajibkan. Satu hari saya harus baca. Itu ternyata luar biasa. Oksigennya normal. Ya. Jadi nggak usah disambung-sambung, subhanallah. Udah ngantuk belum? Belum. Jadi ketika kita dapat kesulitan, ternyata Allah menghamparkan karunia. Ingat-ingat itu. Cuman kitanya nggak tahu seperti apa nanti karunianya. Allah yang tahu. Ya, bertahan. Idza aradta, apabila engkau menginginkan datangnya karunia alaika atasmu, syaratnya dua, sahihil faqra wal faqata ladaika. Syaratnya dua. Sahih itu apa artinya? Benar, ya kan? Jadi kita tuh harus benar-benar fakir di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, wal faqah. Faqah itu butuh. Berhajat. Kita tuh kadang-kadang pura-pura dua itu. Pura-pura. Ya. Pura-pura. Kita fakir nggak? Fakir kan? Tapi fakir di depan manusia, tidak di depan Allah. Ya, benar nggak? Orang itu kalau fakir merasa butuh, berarti kan harus datang. Gitu kan? Harus sering datang. Namanya orang butuh itu harus sering datang. Ya. Kita harus sering datang kepada Allah. Malah menjauh. Ya. Benar nggak? Makanya di sini ada ladaika. Ladai itu sama dengan indah. Jadi dua hal ini harus ada di sisi kita. Gitu. Maka muncul kalimat innamas shadaqatu lil fuqara.
Sesungguhnya sodako itu milik fuqara. Ngerti yang dimaksud sodako? Bukan sodako kita memberikan sesuatu pada orang. Allah itu akan memberikan karunia itu pada orang yang butuh. Kalau kitanya nggak butuh, enggak. Makanya 3 yang harus ditampilkan kita di depan Allah itu. Yang pertama, kita harus merasa hina di sisi Allah. Jadi merasa hina di hadapan Allah. Kalau kita merasa hina di hadapan Allah, Allah akan muliakan kita. Yang kedua, kita merasa lemah. Harus merasa lemah di hadapan Allah. Kalau kita merasa lemah, Allah akan berikan kekuatan kita. Allah akan berikan strategi. Gitu. Terus yang ketiganya, kita harus merasa tidak punya kemampuan di hadapan Allah. Maka Allah akan memberikan qadirun. Allah akan memberikan kekuasaan. Ya, itu yang harus ditampilkan.